video ini, saya akan menyampaikan jawaban UAS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Di mana soal yang pertama itu tentang teori-teori psikologi pendidikan yang erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Jawaban saya itu yang pertama ada teori behavioristik, di mana teori ini itu berpendapat bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Hal ini erat kaitannya dengan multimedia pembelajaran. Misal multimedia yang kita gunakan semisal itu perangkat bergerak, di mana materi belajar yang disampaikan dengan media perangkat bergerak sebagai stimulusnya, dan yang dihasilkan peserta didik itu adalah responnya. Kemudian yang kedua itu ada teori kognitif. Teori kognitif ini memandang bahwa tingkah laku seseorang atau peserta didik ditentukan oleh pengetahuan atau pola pikirnya. Tidak hanya sekedar melibatkan hubungan stimulus dan respon, tetapi juga mementingkan proses belajar. Maka sangat erat kaitannya jika pembelajaran memanfaatkan multimedia sebagai sumber belajar. Multimedia yang digunakan membantu peserta didik dalam proses belajar yang mencakup stimulus dan menyesuaikan dengan struktur kognitif yang dimiliki masing-masing siswa berdasarkan pemahamannya masing-masing. Yang ketiga itu ada teori konstruktivistik, di mana teori ini tuh dalam proses belajar peserta didik itu ditekankan pada bantuan media perangkat namun dalam zona keterbatasan. Penggunaan alat berpikir ini untuk membantu peserta didik dalam belajar, dan hal ini pun tidak lepas dari pengaruh lingkungan dan kebudayaan, sehingga perkembangan zaman sekarang ini sangat erat kaitannya digunakan untuk membantu proses belajar, yaitu dengan penggunaan digital. Hal yang kedua itu contoh desain multimedia dan cara penerapannya. Di sini saya mengambil desain multimedia interaktif, di mana desain ini tuh melibatkan teks, gambar, audio, dan video lain-lain. Contoh, misal guru dalam menyampaikan materi memberikan sebuah film, di mana film tersebut memuat materi yang akan dipelajari. Kemudian untuk menjalin hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik, maka bisa dilakukan games tanya jawab. Hal ini bisa mengubah mindset para peserta didik yang mengira bahwa dalam pembelajaran itu hanya itu saja dan bosan. Pasti mereka itu dengan itu akan menarik dan mungkin bisa dipahami. Soal yang ketiga itu tentang aplikasi-aplikasi berbasis Android untuk menunjang pembelajaran PAI. Yang pertama itu ada Al-Quran Indonesia. Aplikasi ini tuh sangat mudah untuk kita gunakan, apalagi itu ukurannya yang tidak besar sehingga tidak memenuhi memori HP. Di mana aplikasi ini tuh untuk membaca Al-Quran maupun mendengarkan murotal. Keunggulannya itu ada terjemahan Indonesianya, memudahkan untuk anak yang belum bisa membaca Al-Quran. Terus juga keunggulannya bisa mengunduh audio secara full 30 juz tanpa ada batasan, dan juga dari berbagai versi murotal. Aplikasi ini pun dapat dibaca secara offline tanpa pakai data. Terdapat juga jadwal sholat, azan, dan juga kita bisa mencari langsung surat apa yang kita mau cari. Namun kelemahannya itu terdapat iklan di bawah layar yang dapat mengganggu kita dalam pemakaiannya. Kemudian aplikasi yang kedua itu ada YouFit Kids. Aplikasi ini tuh adalah channel video belajar anak yang cocok untuk pembelajaran agama yang menarik dan kreatif. Keunggulan dari aplikasi ini tuh ada terdapat belajar huruf hijaiyah, menulis huruf hijaiyah yang didesain menarik dan warna-warni sehingga anak tidak bosan. Adapun juga belajar bahasa, belajar mengaji bahasa Arab, video kartun animasi Islam yang lucu, backsoundnya pun menambah rasa senang pada anak saat menggunakan aplikasi ini. Namun kelemahannya sering saat membuka video itu beralih ke YouTube, karena aplikasi ini kan terhubung ke YouTube. Jadi takutnya anak-anak akan
tertarik untuk melihat video-video di luar materi. Kemudian yang ketiga ada Marble Belajar Hidayah. Marble Muslim ini untuk anak-anak kisaran umur 4-8 tahun. Ini untuk mengenal huruf hijaiyah. Keunggulannya itu dilengkapi dengan suara pendukung untuk memudahkan anak-anak belajar, sehingga tidak perlu khawatir jika Anda anak yang belum belajar membaca. Dilengkapi juga dengan gambar plus sound narasinya, terus juga animasi yang menarik, sehingga minat anak-anak dalam belajar itu meningkat. Namun kelemahannya ini sama seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya sih, pasti ada iklan di bagian bawah layar. Mungkin itu saja jawabannya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.